Sebelum persalinan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah menyiapkan barang-barang untuk moms dan juga si kecil selama persalinan. Bahkan, bukan hanya barang saja, tapi juga persiapan mental ketika moms memilih metode persalinan yang akan dijalani. Tidak jarang moms lebih banyak memilih untuk melakukan persalinan secara normal. Akan tetapi, sebagian dari moms juga akhirnya memutuskan untuk melahirkan melalui operasi sesar. Maka dari itu, supaya lebih memahami apa tanda-tanda moms harus melakukan operasi sesar, Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Yuk saksikan wawancaranya di video ini ya. Jangan lupa untuk like videonya serta subscribe YouTube Nakita Channel. Hai Moms and Dad, perkenalkan saya dengan Dr. Reni Junita, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Bunda Margonda di Depok dan juga sebagai klinisi bayi tabung di Modula IVF Margonda. Moms and Dad menyatakan bahwa kayaknya belum menjadi seorang ibu gitu kalau tidak melahirkan secara normal. Tapi kalau menurut saya, yang namanya persalinan kedua-duanya tepat. Kalau memang indikasi tidak ada, maka persalinan normal bisa dilakukan. Tapi ketika memang tidak mungkin, indikasi memang ada dan tidak mungkin untuk lahir secara persalinan, maka memang salah satu alternatifnya adalah seksio cesarean atau persalinan secara abdominal. Apa saja indikasi yang dapat membuat persalinan menjadi persalinan abdominal? Kita bisa melihat beberapa indikasi. Yang satu berasal dari indikasi ibu. Salah satunya tadi seperti contohnya panggul sempit. Panggul sempit di mana bertinggi badan ibu kurang dari 150 dan ternyata jadi panggulnya sempit, maka tidak bisa dipaksakan untuk lahir. Yang kemudian yang kedua, jadi cephalopelvic disproportion, di mana kepala bayi tidak sesuai dengan panggul ibu, sehingga kepala bayi tidak bisa turun ke dalam panggul dan itu pun menjadi indikasi untuk seksio cesarean. Atau yang ketiga, ketika plasenta dari kehamilan saat itu menutupi secara utuh mulut jalan lahir. Jadi ketika plasenta menutupi jalan lahir yang sering dikenal dengan plasenta previa totalis, maka itu pun menjadi indikasi untuk dilakukan seksio cesarean. Dan ada beberapa indikasi lainnya, contohnya terjadi preeklamsi, kejang, dan sebagainya, itu juga menjadi indikasi seksio cesarean. Itu dari sisi ibu. Dan kita pun harus melihat dari sisi bayi seperti apa. Contohnya pada pasien-pasien dengan kelainan otak bayi, kelainan otak janin. Pada normalnya, kehamilan bisa dilakukan secara spontan ketika kepala yang berada di posisi berbeda. Tapi ketika posisi janin contohnya adalah melintang atau kaki, maka itu akan menjadi salah satu indikasi seksio cesarean. Kemudian juga ketika didapatkan kondisi contohnya adalah hipoksia janin, di mana aliran oksigen kepada bayi terjadi gangguan, sehingga kita sering menyebutnya hipoksia janin atau janin, maka itu pun menjadi indikasi untuk dilakukan seksio cesarean. Itu dia moms, jawaban seputar mengapa harus melahirkan melalui operasi sesar. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.